Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah fikih dan dari 4 orang, yaitu saya Rita Hanggarwani, saya Fatimah Azhar Maulida Anwar, saya Siti Aisyah, saya Syarifah. Jadi di video ini kami akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab terkait sholat fardu. Yang pertama, rukun sholat. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat menurut yang disepakati dalam mazhab ini ada 4. Yang pertama berdiri, yang kedua rukuk, yang ketiga sujud, dan yang keempat membaca ayat-ayat Al-Quran. 3 rukun yang pertama adalah rukun asli, sedangkan yang terakhir adalah rukun tambahan. Rukun asli adalah rukun yang dapat gugur kefarduannya secara penuh ketika tidak mampu untuk dilakukan, hingga mukallaf tidak diharuskan untuk melakukan hal lain sebagai penggantinya. Sedangkan rukun tambahan adalah rukun yang dapat gugur dalam keadaan tertentu, meskipun mampu untuk dilakukan. Menurut mazhab Maliki, fardu salat itu ada 15. Yang pertama berniat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri saat melakukan takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima berdiri saat membaca surah Al-Fatihah, yang keenam rukuk, yang ketujuh bangkit dari rukuk, yang kedelapan sujud, yang kesembilan bangkit dari sujud, yang kesepuluh mengucap salam, yang ke-11 duduk saat mengucap salam, yang ke-12 tumak ninah, yang ke-13 tegak saat rukuk, bangkit dari rukuk, sujud dan bangkit dari sujud, yang ke-14 berurutan, dan yang ke-15 niat mengikuti imam bagi para makmum. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, fardu salat itu ada 13, 5 diantaranya yang diucapkan dan 8 lainnya gerakan. 5 fardu qauliyah atau yang diucapkan adalah: yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca surah Al-Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, yang keempat membaca sholawat kepada Nabi setelah membaca tasyahud, yang kelima mengucap salam yang pertama. Sedangkan 8 fardu fi'liyah atau gerakan: yang pertama berniat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga ruku, yang keempat i'tidal, yang kelima sujud yang pertama dan kedua, yang keenam duduk di antara 2 sujud, yang ketujuh duduk akhir, yang kedelapan berurutan. Menurut mazhab Hambali, fardu salat itu ada 14. Yang pertama berdiri, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, yang keempat ruku, yang kelima bangkit dari ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan bangkit dari sujud, yang kesembilan duduk di antara 2 sujud, yang kesepuluh tasyahud akhir, yang ke-11 duduk saat membaca tasyahud akhir dan saat mengucap 2 kali salam, yang ke-12 tumak ninah dalam setiap rukun gerakan, yang ke-13 berurutan, yang ke-14 mengucap 2 kali salam. Perbedaan pendapat yang kedua adalah mengenai cara berniat untuk sholat fardu. Yang pertama adalah menurut mazhab Hanafi. Ada beberapa hal yang terkait dengan pembahasan ini. Yang pertama, diwajibkan bagi setiap mukallaf untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Apabila ada di antara mereka yang tidak mengetahui sholat fardu yang akan dilakukan, maka sholatnya tidak sah, meskipun sholat itu telah dilakukan tepat pada waktunya, kecuali jika ia melakukannya dengan bermakmum kepada seorang imam dan ia meniatkan sholatnya sesuai dengan sholat imamnya. Yang kedua, cara berniat untuk sholat fardu, yang mana
dengan mengetahui di dalam hati sholat apa yang akan dilakukan. Apabila sholat tersebut tepat pada waktunya, maka pelaksana sholat cukup menegaskan waktu sholat apa yang akan dilakukannya tanpa tambahan lain. Misalnya, ketika ia hendak melaksanakan sholat zuhur, maka ia cukup mengetahui di dalam hatinya bahwa ia hendak melakukan sholat zuhur, yang mana ia tidak perlu lagi meniatkan sholat zuhur untuk hari ini atau sholat zuhur untuk waktu sekarang. Namun sejumlah ulama mazhab ini berpendapat bahwa pelaksana sholat harus berniat seperti itu dengan alasan karena waktu yang dipergunakannya untuk melakukan sholat dapat menerima pelaksanaan sholat fardu lain secara qadaan. Karena itu, jika ia hanya berniat untuk sholat zuhur saja, maka ada dua kemungkinan, apakah ia hendak melakukan sholat zuhur untuk hari itu, ataupun ia hendak melakukan sholat zuhur untuk hari yang lain yang belum ia lakukan. Pendapat yang kedua adalah menurut mazhab Maliki, yang mana dalam mazhab Maliki, niat sholat fardu harus diidentifikasi terlebih dahulu sholat fardu apa yang hendak dilakukannya. Misalnya, dengan menanamkan di dalam hati keinginan untuk sholat zuhur atau sholat asar dan seterusnya. Karena itu, jika tidak diidentifikasi sholat fardu apa yang hendak dilakukan, maka sholat itu tidak sah. Pendapat yang ketiga adalah menurut mazhab Syafi'i. Jadi, dalam mazhab Syafi'i, berniat untuk sholat fardu disyaratkan 4 hal. Yang pertama, niat fardu, yaitu pelaksana sholat harus menanamkan di dalam hatinya bahwa sholat yang akan dilakukannya merupakan sholat fardu. Yang kedua, bayangan untuk melakukan rangkaian sholat, yang mana pelaksana sholat tersebut harus membayangi rangkaian sholat yang akan dilakukannya dan membayangi pelaksanaannya, meskipun yang dibayangkannya hanya secara umum saja. Syarat ini harus dilakukan karena apa yang hendak dilakukannya dapat dibedakan dengan perbuatan lain. Yang ketiga adalah mengidentifikasi terlebih dahulu sholat fardu apa yang akan dilakukannya, apakah itu sholat zuhur atau sholat asar atau sholat yang lainnya. Yang keempat adalah ketiga syarat tadi harus dilakukan secara beriringan dengan takbiratul ihram. Adapun pendapat yang keempat adalah menurut mazhab Hambali. Jadi, menurut mazhab Hambali, dalam berniat untuk melakukan sholat fardu, diharuskan ada identifikasi terlebih dahulu sholat apa yang akan dikerjakan, apakah itu sholat zuhur, asar, maghrib, ataupun yang lainnya. Jadi, tidak cukup bagi pelaksana sholat hanya meniatkan sholat fardu, tanpa menegaskan sholat fardu apa yang akan dikerjakannya. Materi selanjutnya adalah berkenaan dengan melafalkan niat. Berkenaan dengan melafalkan niat untuk melaksanakan sholat ini, terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Pendapat yang pertama yaitu pendapat menurut mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa niat yang terbersit di dalam hati untuk melaksanakan sholat itu disunahkan untuk dilafalkan secara lisan, seperti dengan mengucapkan usolli fardhu zuhri, yang artinya aku hendak melaksanakan sholat fardu zuhur. Melafalkan niat secara lisan ini dimaksudkan saat kita melafalkan niat tersebut secara lisan, maka akan menggerakkan hati kita untuk melakukan hal yang demikian tersebut. Pendapat yang kedua yaitu menurut mazhab Maliki dan Hanafi, berpendapat bahwa pelafalan niat tidak disyariatkan di dalam pelaksanaan sholat. Berbeda halnya apabila pelaksana sholat atau orang yang melaksanakan sholat tersebut adalah seseorang yang peragu hatinya atau selalu bimbang. Bahkan menurut mazhab Hanafi, pelafalan niat secara lisan itu adalah bid'ah. Namun apabila seorang peragu, maka pelafalan niat itu ada baiknya dilakukan secara lisan. Dan pada mazhab Maliki, pelafalan niat secara lisan bagi selain peragu berlawanan dengan keutamaan. Namun bagi peragu, pelafalan niat secara lisan itu dianjurkan. Yang berikutnya yaitu mengenai waktu berniat, masuk ke menurut mazhab pertama, yaitu menurut mazhab Hanafi.
Jadi menurut mazhab Hanafi, niat boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram dengan syarat keduanya itu tidak terpisahkan dengan perbuatan lain di luar sholat. Contohnya itu seperti makan, atau minum, atau bercakap-cakap, atau hal lain yang dapat membatalkan sholat. Sedangkan jika terpisahkan karena perbuatan yang masih ada kaitannya dengan sholat, maka maka niat itu sah menurut mazhab Hanafi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti berwudu atau menuju tempat sholat, itu kan masih ada kaitannya, masih ada hubungannya dengan hal-hal yang untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi jika hal-hal yang misalkan itu adalah perbuatan yang masih ada kaitannya dengan pelaksanaan sholat, maka menurut mazhab Hanafi yang seperti ini diperbolehkan. Tetapi menurut kebanyakan ulama dari mazhab Hanafi ini sepakat bahwa yang paling baik dalam berniat itu adalah menyerenggamkan antara niat dan takbiratul ihram tanpa adanya pemisah di antara keduanya. Kedua yaitu menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, niat ini boleh dilakukan beberapa saat sebelum takbiratul ihram itu dilaksanakan, selama niat itu sudah memasuki waktu sholat. Nah, kalau misalkan waktu sholat itu belum masuk, tapi niat sholat itu sudah diucapkan, maka niat itu menurut mazhab Hambali itu tidak sah. Tapi setelah waktu sholat itu masuk dan niat itu diucapkan, meskipun misalkan sholatnya itu 10 atau 15 menit kemudian setelah niat itu diucapkan, jadi ada selang waktu nih antara niat dan takbiratul ihram, antara waktu 10 sampai 15 menit. Nah, maka menurut mazhab Hambali itu tuh tetap sah niatnya itu, walaupun misalkan dalam kurun waktu 10 sampai 15 menit ini tadi seseorang itu bercakap-cakap atau berbincang-bincang dengan orang lain, diselingi dengan percakapan lah, maka niat itu tetap sah menurut mazhab Hambali ini. Nah, tapi menurut mazhab ini sama dengan mazhab sebelumnya, yaitu mazhab Hanafi. Mazhab ini berpendapat bahwa waktu yang paling utama untuk mengucapkan niat tadi, untuk berniat untuk sholat itu yaitu dibarengi dengan takbiratul ihram. Jadi sepakat nih para ulama kalau waktu yang paling bagus untuk berniat itu yaitu dibarengi dengan takbiratul ihram. Mazhab yang ketiga yaitu menurut mazhab Maliki. Jadi menurut mazhab Maliki, niat ini boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram, asalkan tidak terlalu lama menurut kebiasaan yang berlaku. Misalnya kita itu berniat berwudu dulu. Kita selesai berwudu, terus tuh baca doa sehabis wudu, lalu kita berniat sholat. Nah, misalkan kita langsung masuk ke masjid, terus itu langsung takbiratul ihram tanpa adanya niat, karena niat tadi sudah kita ucapkan setelah berwudu tadi. Nah, kan itu selang waktunya tidak terlalu lama, maka niat itu menurut mazhab Maliki sah. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya niat itu tidak boleh sama sekali jika didahulukan dari takbiratul ihram. Apabila dilakukan seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Nah, tapi pendapat yang lebih unggul tadi itu yaitu pendapat yang pertama. Adapun jika niat tersebut didahulukan dan tenggat waktunya itu cukup lama, jadi misalkan berniat dahulu, habis itu sholatnya ini 10 sampai 15 menit, itu kan 10 sampai 15 menit sesudah niat tadi diucapkan, itu kan waktunya cukup lama tuh. Nah, jadi menurut mazhab Maliki, kalau selang waktunya itu terlalu lama
dari niat ke takbiratul ihram tadi, maka sholatnya itu tidak sah. Tapi jika niatnya itu dengan takbiratul ihram selama waktunya itu tidak begitu lama menurut kebiasaan, maka sholatnya itu dianggap sah seperti itu. Lalu pendapat yang keempat yaitu menurut pendapat mazhab Syafi'i. Jadi pendapat mazhab Syafi'i ini adalah pendapat yang paling simpel dan paling mudah dipahami, yaitu pendapatnya jika niat itu harus dibarengi dengan takbiratul ihram. Selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah dan basmalah. Jadi, para ulama dari 3 mazhab selain mazhab Hanafi sepakat bahwa membaca surah Al-Fatihah itu difardukan pada setiap rakaat salat. Jadi, apabila pelaksana salat tersebut tidak membaca surah Al-Fatihah dalam 1 rakaat saja, baik itu di salat fardu maupun di salat sunnah, maka salatnya tersebut tidak sah. Sedangkan jika pelaksana sholat tersebut tidak membaca surah Al-Fatihah karena lupa, maka ia harus mengganti rakaat yang tidak ada bacaan surah Al-Fatihahnya tersebut. Nah, sedangkan menurut mazhab Hanafi, membaca surah Al-Fatihah itu tidak sampai difardukan, melainkan hanya diwajibkan saja, atau dengan istilah hukum mazhab lainnya adalah sunnah muakkad, yang mana jika seorang tersebut tidak membaca surah Al-Fatihah secara sengaja, maka sholatnya tetap sah. Dalam mazhab Hanafi ini yang difardukan hanyalah membaca Al-Qur'annya, tidak spesifik harus surah Al-Fatihah, yang mana mereka menggunakan dalil yang terdapat pada Quran surah Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Maksud dari ayat tersebut adalah bacaan Al-Quran dalam melaksanakan sholat. Karena itulah yang dibebankan kepada mukallaf. Dalam mazhab Hanafi juga terkait membaca Al-Quran, hukumnya fardu pada 2 rakaat sholat fardu. Dan kedua rakaat itu haruslah pada 2 rakaat pertama, sebagaimana diwajibkan membaca surah Al-Fatihah secara spesifik pada kedua rakaat tersebut. Adapun untuk rakaat lainnya, selain 2 rakaat pertama tadi, maka hukum membaca surah Al-Fatihah hanya disunahkan. Apabila surah tersebut tidak dibaca pada 2 rakaat pertama di salat 4 rakaat, lalu surah tersebut dibaca pada 2 rakaat yang terakhir saja, maka salatnya tetap sah. Hanya saja ia dianggap tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan kepadanya. Jika dia tidak membacanya karena lupa, maka ia cukup melakukan sujud sahwi saja. Namun, apabila ia tidak melakukan sujud sahwi, maka ia diwajibkan untuk mengulang sholatnya, sebagaimana jika ada kewajiban lain yang ditinggalkan secara sengaja. Dan, walaupun ia tidak mengulang sholatnya, maka sholat tersebut tetap sah dengan membawa dosa akibat ia tidak melakukan kewajiban tadi. Kemudian terkait sholat berjamaah, dalam mazhab Hanafi, seorang makmum yang membaca surah Al-Fatihah, maka hukumnya makruh tahrim, baik itu dalam sholat jahriyah ataupun sirriyah, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang melakukan sholat di belakang imam, maka bacaan imam sudah mewakili bacaannya. Kemudian mengenai bacaan basmalah, dalam mazhab Hanafi ini boleh meninggalkan basmalah karena ia tidak termasuk bagian dari surah dan tidak disunahkan membacanya dengan keras ataupun pelan. Orang yang sholat sendiri, ia boleh memilih apakah bacaannya tersebut mau didengar sendiri, yaitu membaca secara perlahan, ataupun mau didengar oleh orang lain, baca dengan keras. Adapun menurut mazhab Syafi'i, terkait salat berjamaah, seorang makmum wajib untuk membaca surah Al-Fatihah sendiri meskipun dalam salat jahriyah, kecuali ia datang sebagai seorang yang masbuk, yaitu saat imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah secara keseluruhan ataupun sudah membaca sebagiannya. Yang apabila seperti itu tadi, maka imam tersebut sudah menanggung beban bacaan surah Al-Fatihahnya.
selama imam tersebut memang layak untuk menanggungnya, yaitu tidak dalam keadaan berhadas. Adapun terkait bacaan basmalah, dalam mazhab Syafi'i, basmalah itu merupakan bagian dari surah yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun dan harus dibaca secara jahar atau keras pada sholat subuh dan pada 2 rakaat yang pertama sholat maghrib dan isya. Selain rakaat tersebut harus dibaca secara pelan-pelan saja. Adapun dalam mazhab Maliki, dalam sholat berjamaah, seorang makmum itu dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah dalam sholat sirriyah dan dimakruhkan membacanya dalam sholat jahriyah, kecuali jika ia bermaksud dalam membacanya itu adalah untuk menetralisir perbedaan pendapat, maka hukum membacanya dianjurkan. Adapun terkait dengan basmalah, dalam mazhab Maliki ini, basmalah bukan termasuk bagian dari surah, bahkan disunahkan untuk ditinggalkan. Kemudian menurut mazhab Hambali, dalam sholat berjamaah, seorang makmum itu disarankan untuk membaca surah Al-Fatihah dalam sholat sirriyah maupun jahriyah, tetapi hanya pada saat imam terdiam saja, yang mana saat imam tersebut tidak sedang membaca Al-Quran. Sedangkan apabila seorang makmum tersebut membacanya pada saat imam juga sedang membaca Al-Quran, maka hukumnya makruh bagi makmum tersebut. Adapun terkait basmalah, dalam mazhab Hambali ini, basmalah merupakan bagian dari surah, tetapi cara membacanya harus dengan pelan-pelan saja dan tidak boleh dengan keras. Batas mengangkat kedua tangan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinga. Minimal jempolnya menyentuh daun telinganya. Menurut mazhab Maliki, mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan bahu atau pundaknya. Menurut mazhab Hambali, mengangkat kedua tangan boleh dengan 2 cara, yaitu boleh sejajar dengan bahu atau pundaknya dan juga boleh sejajar dengan kedua telinga. Minimal jempolnya menyentuh daun telinga. Materi selanjutnya yaitu berkenaan dengan posisi tangan dalam sholat. Pendapat yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Posisi tangan disunahkan bersedekap dan posisi kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Adapun dalil yang dipakai mazhab ini ialah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Termasuk sunnah meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari mazhab Maliki, bahwasannya disunahkan meluruskan kedua tangan. Maksudnya ialah kedua tangan tidak bersedekap. Dalil yang digunakan dalam mazhab ini yang mana dalam sebuah hadis Nabi SAW tidak memerintahkan untuk bersedekap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata mengenai kisah sholat yang buruk. Nabi SAW bersabda, "Jika kamu hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kemudian rukuklah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat yang ketiga yaitu pendapat dari mazhab Syafi'i, bahwasannya disunahkan bersedekap dan posisi kedua tangan diletakkan di atas pusar di bawah dada, bukan tepat di atas dada, menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasanya telah ada dari Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau melarang takbir, yaitu melarang meletakkan kedua tangan persis di atas dada. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah meriwayatkan hadis ini dalam kitab Bada'i al-Fawaid. Pendapat yang keempat yaitu menurut mazhab Hambali, bahwasanya posisi tangan disunahkan bersedekap dan posisi kedua tangan diletakkan di bawah pusar.
pendapat ini sebagaimana pendapat mazhab Hanafi. Dalil yang digunakan pun sama sebagaimana dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi, yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk sunnah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab terkait sholat fardu. Dan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.